Ini yang jadi masalah sekarang ini, listrik mati, ya toh? Listriknya mati. Terus pembayaran dari listrik, air sama apa sebetulnya? Servis charge digabung dari situ. Jadi kalau nggak bayar ke salah satu apa jenis? Apa jenis? Salah satu Bayarnya dia apa sih? Telepon. Itu mereka harus mati. Padahal itu di perwali 1923 itu nggak boleh mematikan fasilitas dasar listrik, air, termasuk lift nggak boleh dimatikan. Nah, saya takut, kamu belum bayar listrik kan banyak nggak? Belum. Teman. Kita sampai minta malahan kok. Ayo bukan rekening tak bayar listrik banyu. Nggak bisa, harus bareng di virtual account, harus sak servis Harusnya dipisah, Pak. Listrik biasanya sendiri, dipisah. listrik air, servis Jadi rekening malah dimatikan. Yo kayak iso ngono carane. Kalau kronologi awal mas, ceritanya di awal memang kita operasional 2019 itu kita selaku pihak pengelola melaporkan ke developer bahwa kita sedang kondisi keuangannya minus. Minusnya itu bukan main-main mas, kita bahkan minus sampai miliaran. 2019 berjalan, diharapkan 2020 membaik, ternyata tidak. 2021 di awal tahun kita inisiasi untuk meningkatkan atau menaikkan service charge yang nominalnya sampai 14.850. Itu pun masih di bawah apartemen-apartemen setaranya. Di sana mulai gejolak terkait service charge, terkait ini, terkait itu. Timbullah COVID. Tetapi di sana kita juga nggak terlalu semena-mena, di mana kita juga melonggarkan. Apa melonggarkan? Ada pembayaran melalui cicilan ataupun yang tidak membayar juga kita tetap ampuni. Masih banyak penghuni kita yang membayar tarif lama sampai dengan hari ini. Artinya ada piutang oleh penghuni ini yang belum terbayarkan sampai 2025, itu 4 tahun. Sehingga kemarin ketika 2024 kita dituruh untuk transparansi keuangan. Kita transparansi keuangan difasilitasi oleh Pak Wali Kota di Convention Hall Alfred Manakin. Saya sudah tunjukkan kondisi keuangan kita dan lain-lain, sehingga tahun ini kita mulai tagih sesuai nominal yang kita setujui di tahun 2021. Di sana mulai gejolak, banyak penghuni yang tidak membayar servisnya sama sekali, bukan separuh lagi, sama sekali. Sehingga kita disuruh Pak Wali untuk jangan matikan akses dasar, akses lift kita tidak matikan, tidak pernah kita matikan, sesuai dengan janji kita pada pertemuan pada saat itu. Tapi kita bundling servis charge, listrik, air, itu kita pakai satu, bukan untuk apa-apa, tapi untuk menyimpelkan pembayaran. Dan kita per 1 bulan, per bulan, sehingga lebih memudahkan warga untuk kontrol. Oh, bulan ini servis sekian, oh, bulan ini listrik saya sekian. Jadi satu, dan kita kasih kejelasan ini pembayarannya. Dan itu pun melalui VA. Kenapa melalui VA? Karena di VA itu lebih clear, angkanya benar-benar segitu. Caranya tinggal 1 kali klik, tidak perlu transfer, tidak perlu salah masukkan input nominal, tidak perlu lebih bayar, tidak perlu kurang bayar, pas. Hingga terjadilah hari ini, ketika penghuni kita keluarkan VI dan tidak mau membayar terkait listrik air, maka listrik airnya otomatis mati. Lift tidak kita matikan, listrik air matikan, tidak membayar, wajar. Sehingga terjadi hari ini Pak Wakil Wali Kota datang untuk bilang ke kita bahwa VA harus dipisah. VA listrik air dan servis harus dipisah. Listrik air akan selalu terus dibayar. Terkait service charge harus dibayarkan ketika transparansi dikeluarkan. Apa yang akan dibayar? Piutang dari 2021 ataupun 2019 sampai dengan hari ini, semua harus dibayarkan ketika transparansi keuangan keluar. Dengarkan, sebenarnya ada beberapa warga yang mengadu pada Wakil Wali Kota, yaitu terkait pemutusan listrik air. Sudah kita jelaskan juga, pemutusan listrik air ini bukan gara-gara apa, tapi memang gara-gara beliau ini belum membayar listrik airnya. Ya wajar, kalau PLN nggak bayar jelas mati, PDAM nggak bayar jelas segel, itu wajar, kita matikan. Tapi warga mengadu bahwa tidak mau membayar service charge, harus dipisah. Nah, tadi kita sudah mediasi dengan Wakil Wali Kota,
kita setujui bahwa pembayaran akan dipisah. Yang kedua, tetap pembayaran service charge yang terhutang akan dibayarkan seluruhnya di saat transparansi keuangan sudah keluar. Pak Wali Kota, satu, akses listrik tidak boleh dimatikan. Kita sudah patuhi. Cuman untuk hal lain-lainnya monggo. Di dalam PPJB itu pihak luar tidak boleh intervensi. Karena PPJB itu merupakan bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli. Jadi PPJB itu sudah diatur bahwa gimana service charge, bagaimana house rule-nya, peraturan kita dalam gedung dan lain-lain. Itu semua sudah diatur. Sehingga Pak Wali Kota ngendiko bahwa jangan matikan akses dasar. Biarkan mereka untuk masuk dalam unitnya masing-masing. Itu sudah kita patuhi. Yang kedua, tunjukkan kondisi keuanganmu. Dari tahun ke tahun, dari awal operasional sampai sekarang sudah kita jalankan. Di tanggal 23 Desember 2024 Convention Hall Arif Rahman Hakim. Itu semua sudah kita lakukan. Sebenarnya sudah clear ya? Sudah clear. Cuman memang ada beberapa pihak yang tidak percaya ataupun tidak mau percaya atas apa data ataupun apa yang kita lakukan. Ya, mohon maaf. Kalau kami selaku manajemen ini tidak bisa mematuhi atau menyenangkan semua pihak. Kita harus mayoritas. Mana mayoritas yang memang benar-benar baik, mana yang memang ada sesuatu hal di baliknya.